KPK menilai pendekatan penindakan saat ini belum mampu menciptakan efek jerah yang sifatnya sistemik. Jadi dulu Pak Ketua KPK, kita mendukung OTT ini dengan harapan ini membawa dampak sistemik kepada yang lainnya, tapi kan ternyata kan tidak. Maka pertanyaannya, langkah apa yang akan dilakukan oleh pimpinan KPK supaya pemberantasan korupsi di daerah tidak hanya menjebloskan kepala daerah ke bui, tetapi yang paling penting adalah membongkar sistem dan jejaring korupsinya. Saya rasa Pak Ketua KPK tahu persis ini. Ketiga, terkait elit politik dan persepsi tebang pilih. Trust publik, kepercayaan publik roboh jika hukum tampak tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini saya rasa Pak Ketua KPK juga tahu ini. Apabila hukum hanya tampak tajam ke bawah, tumpul ke atas, maka penilaian publik, penegakan hukum pemberantasan korupsi sifatnya tebang pilih, diskriminatif. Maka pertanyaannya, di tengah kuatnya persepsi publik soal penegakan hukum pemberantasan korupsi yang tebang pilih, bagaimanakah pimpinan KPK menjamin adanya independensi dan keberanian dalam menangani kasus-kasus korupsi, utamanya yang melibatkan elit korporasi, termasuk elit politik. Elit politik ini penting. Nah, kita juga bisa menjadi objeknya. Dan berulang kali kita sampaikan dulu 2010 Pak Ketua KPK, kita ngomong begini, langsung dipotong oleh sahabat saya. Bagaimana kalau kena DPR? Siap, anggota DPR semua siap. Siap jadi objek OTT, siap ditangkap. Dan Pak Ketua, malamnya sahabat baik kami, anggota DPR juga kena OTT KPK. Anggota DPR Komisi 3 juga. Jadi ini. Tapi kita mendukung. Mendukung apanya? Tidak ada tebang pilih. Mudah-mudahan prinsip ini masih berlaku. Yang keempat, ya ini penting ini Pak. Pemulihan aset. Ini tadi disinggung oleh sahabat saya Pak Dr. Syarifudin Suding, sarjana hukum. Yang dibutuhkan publik itu bukan hanya vonisnya. Pak, tadi dijelaskan sangat baik oleh pimpinan KPK, tetapi mana uangnya? Ada institusi penegak hukum, Pak, belum lama ini memamerkan kepada publik foto tumpukan uang triliunan rupiah. Ketika saya ke
daerah pemilihan, saya ditanya oleh masyarakat, Pak Beni, itu di foto, itu uang beneran atau bukan? Karena numpuknya. Saya juga tidak tahu, tapi saya bilang mungkin itu foto gambar saja, bukan uang. Sebab kalau uang, bagaimana bisa uang banyak begitu dibawa ke sana? Ya, kita juga tidak ada penjelasan, yaitu kemungkinan jawabannya. Pertanyaan saya adalah, berapa sebetulnya kerugian negara yang sungguh-sungguh telah berhasil dipulihkan dari kasus-kasus korupsi yang ditangani selama ini? Misalnya bansos berapa, Pemda berapa, CSR berapa? apalagi kasus-kasus yang lain. Dulu ada kasus tambang juga, tambang emas. Dulu ada juga itu yang melibatkan Mas di Kalimantan Barat. Batan ya. Kalimantan Barat. Ya, Kalimantan Barat. Gimana nasibnya? Ya. Sekaligus menjelaskan Bapak Ketua KPK bagaimana kasus-kasus yang dulu mangkrak itu. Saya kutip lagi istilah mangkrak. Senang sekali saya di zaman Bapak Presiden Jokowi istilah ini begitu populer. Mangkrak. Ya Pak Hinca ya? Iya. Mangkrak waktu itu karena pembangunan Hambalang, kasus Hambalang Pak Ketua, mangkrak dibangun. Padahal bukan kesalahan pemerintah, tapi KPK yang menegaskan, pengadilan memutuskan tidak bisa dibangun lanjut itu Hambalang. Tapi di zaman itu kami dibully habis-habisan, mangkrak bangun Hambalang. Itulah jahatnya mangkrak itu. Nah, kasus UOS bagaimana? UOS. Kadang-kala kita sakit hati kita Pak Ketua, tapi ya mau bilang apa, nggak berkuasa lagi. Maka pertanyaannya adalah mengapa pemulihan aset masih jauh ketinggalan dibandingkan dengan nilai kerugian negara tadi. Publik ingin tahu apa strategi KPK ke depan supaya bisa mengejar aset tadi disampaikan oleh yang terhormat Pak Suding tadi. Termasuk aset-aset yang disembunyikan di luar Pak. Di Singapura banyak itu. Pak, beliau punya, ketawa. Pak Saparudin. Perlu ditelusuri itu. Kemudian yang kelima, keberanian KPK dan dukungan Dewan. DPR mengawasi, bukan mengendalikan, bukan melemahkan KPK. Jadi mengawasi, bukan mengendalikan, bukan pula melemahkan. Maka pertanyaannya, apa sebetulnya hambatan utama KPK dalam menangani kasus-kasus mega korupsi? Kasus korupsi yang mangkrak tadi di zaman Bapak Jokowi. Ya. Banyak itu. Banyak sekali. Banyak sekali.